Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang buat saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah bersama di tempat ini. Ibadah kita pada hari ini adalah ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis, dengan tema makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah pada hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai 3. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah mada indah dan ku bernyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam hai jiwaku, dan kau padaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Hai rimba raya, hai belukar, desaukan kegiranganku. Hai marga satwa sekalian, marilah padu suaramu. Dengan gitar buyar gemar, memuji yang maha besar. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya.
Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 241 ayat 1 dan 3. Tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan nur yang ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ke-9 setelah Trinitatis yang tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Marilah kita membacanya secara responsoria. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya
itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kita baca bersama-sama. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku antuk kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu,
memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan kidung pujian dari anak-anak kita, Kor Tunas Muda.
Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1 dan 3. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya Tuhan. Sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Kita dengarkan hukum Taurat titah pertama sampai yang ketiga. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda bermana atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 dan 2.
Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut
firman-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita membuka Alkitab kita atau apa yang ada bagi kita di mana tertulis firman Tuhan akan kita baca secara bersahut-sahutan yang diambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saya akan membaca mulai ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Sama-sama kita, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Itulah yang disarikan dari nats kita yang kita baca bersama tadi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi datang dari segala penjuru dunia menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Akan tetapi setelah mereka sampai di daerah di mana Yesus mulai melayani melalui beberapa tanda mujizat, langkah mereka ke Yerusalem teralihkan. Orang banyak ini ingin mengetahui lebih banyak apa yang dilakukan Yesus. Ajaran baru yang bagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Dan bagaimana sosok pribadi Yesus ini. Maka mereka pergi mencari di manakah Yesus itu. Sekali lagi, setelah mereka sampai di teritorial atau di daerah di mana Yesus tinggal. Akan tetapi pada pihak lain, Yesus menyingkir dalam tanda petik bersama-sama dengan murid-muridnya melalui perahu menyeberangi danau Galilea yang ada pada waktu itu. Mengapa Yesus pergi?
setelah Yesus mendengarkan dari murid-muridnya bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Raja Herodes, maka dia pergi. Dia bukan takut. Akan tetapi Raja Herodes percaya bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang dia telah bunuh, bangkit kembali. Maka Yesus tidak mau Raja Herodes secara pribadi membunuh dia, karena bukan seperti itu yang harus dia jalani melalui perintah Allah Bapa di surga. Dia harus mati di kayu salib untuk tebusan orang-orang berdosa. Karena itu dia menyingkir, menjauhkan diri bersama-sama dengan muridnya dengan naik perahu menyeberangi Danau Galilea. Akan tetapi orang banyak itu mengetahui bahwa Yesus telah pergi menyeberangi danau itu. Mereka dengan berjalan darat. Ada yang lari, ada bagaimana, ada yang dituntun dan sebagainya. Karena tidak seluruhnya orang itu yang berjalan kaki itu sehat dan kuat berjalan. Tapi mereka dengan semangat yang berapi-api, mereka mengikuti Yesus dengan berjalan darat. Yesus sampai di darat, setelah perahunya itu sampai dan murid-muridnya, dia melihat telah banyak orang di sana mendahului dia. Maka tergeraklah hatinya, katanya di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia menurut Matius di sini dia menyembuhkan orang-orang sakit. Memang berita ini ditulis oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hanya berita ini yang ditulis secara bersama-sama oleh keempat penginjil. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang makin banyak tanpa disadari bahwa hari sudah mulai gelap. Pada waktu itulah para murid-murid mulai khawatir. Apa yang mau kita kasih sama orang ini? Ini adalah tempat gurun, kalau boleh kita katakan. Tidak ada di sini tempat di mana kita bisa membeli makanan. Dan uang kita juga tidak ada. Maka satu-satunya jalan, mari kita lapor kepada guru kita. Dalam Injil Yohanes dikatakan yang melapor itu adalah Filipus. Misalnya menghadap dia, guru, kami gelisah, kalau bisa kita katakan misalnya dengan bahasa sehari-hari. Orang ini ribuan, seperti dikatakan tadi 5.000, yang makan itu hanya laki-laki saja, belum ikut perempuan dan anak-anak. Suruhlah orang ini pergi. Karena malam sudah mulai datang, sudah mulai gelap. Supaya mereka bisa pergi ke desa-desa untuk membeli makanan mereka. Mereka takut. Akan tetapi Yesus berkata, jangan suruh mereka. Mereka harus kau kasih makan. Kamu harus memberi mereka makan, katanya. Mana mungkin, katanya. Mana mungkin. Datang Yesus bertanya, apa yang kamu peroleh? Yang kami peroleh di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Menurut Injil Yohanes, yang 5 roti ini dan 2 ikan adalah dari seorang anak remaja. Seorang anak remaja. Menurut tafsiran saya, orang banyak itu sebenarnya ada yang membawa makanan dan minuman, tetapi mereka tidak mau memberikan. Murid-murid meminta, woi siapa dari kita yang membawa makanan dan minuman, ayo kumpulkan di sini, supaya kita makan bersama. Tapi karena sudah sifat manusia, hanya memikirkan dirinya sendiri, mereka tidak mau kasih. Dilihatlah anak ini, dek katanya. Hei boy, mari sini dulu. Apa yang kamu miliki? Ini ada 5 roti dan 2 ikan. Anak-anakku para remaja di sini, aku bergembira. Luar biasa saya lihat. Saya teringat bahwa anak-anak adalah pertanda kelangsungan berkat Tuhan bagi keluarga dan gerejanya. Saat ini nyata sekali kelangsungan berkat Tuhan bagi jemaat kita, keluarga di sini, dan juga bagi jemaat GKPI Pamin ini dengan tampilnya anak-anak remaja di sini. Selamat hari Minggu anak-anakku para remaja.
Luar biasa kami bangga. Remaja bisa digunakan oleh Tuhan untuk tujuannya yang mulia. Anak remaja dalam nats ini, saya kutip tadi dari Injil Yohanes pasal 6, bawa 5 roti, 2 ikan. Menurut pikiran kita mungkin berbeda-beda. Dari mana? Untuk apa itu? 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak ini. Pertama, mungkin dia mau jualan. Dilihatnya orang banyak di sana kan, wah, aku bawa ini ku jual biar ada uangku. Tapi kemungkinan kedua, mungkin disuruh mamanya dia, bapak mau bekerja sekarang di sana, antar dulu makanannya ini. Dan ikutlah kau nanti makan. Ini dia kasih 2 ikan kan, nanti satu-satu kalian katanya. Atau untuk makanannya sendiri. Akan tetapi dengan polos remaja ini tidak menolak permintaan murid-murid Yesus. Diberikannya. Apakah remaja ini rugi? Tidak. Bahkan berkelimpahan. Dia dapat makan dengan kenyang dan minum dengan kenyang. Dan juga ada banyak, 5.000 di sana bisa dikasih. Bahkan kita dengarkan tadi ayat yang terakhir, dikumpulkan sisa-sisa itu karena Yesus tidak menginginkan pemborosan, 12 bakul. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid itu memohon kepada Yesus supaya Yesus menyuruh orang banyak itu pergi. Ditanya oleh Yesus, apa yang ada padamu? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Stop di sana. Seharusnya sebagai murid-murid yang telah memiliki pengalaman dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus sudah kurang lebih 3 tahun, seharusnya jawaban murid-murid itu tidak berhenti di sana. Tidak hanya mengatakan yang kami miliki adalah 5 roti dan 2 ikan. Akan tetapi harus diteruskan lagi. Yang kami miliki guru hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi guru ada di sini. Bagi guru, bagi Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Walaupun ini 2 roti, 2 ikan dan 5 roti. Tapi Tuhan bisa membuat ini berkelimpahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, disinilah kegagalan murid ini menerapkan apa yang mereka akukan dengan mulut dalam praktik sehari-hari. Sebenarnya murid-murid ini murid-murid yang patuh kepada Yesus. Tapi di saat-saat perlu seperti ini, kalau boleh kita katakan saat-saat genting, mereka gagal menerapkan apa yang mereka akukan dengan mulut dalam praktik sehari-hari. Makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Saya yakin kita semua di sini percaya pemeliharaan Tuhan akan kehidupan kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan memberikan segalanya dan kita akukan itu di dunia ini secara terbuka di hadapan masyarakat. Kita akukan secara terbuka. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita selalu berhasil menerapkan apa yang kita akukan itu dalam perbuatan kita sehari-hari? Nah, ini pertanyaan. Dan ini sangat prinsipil dan sangat pokok dalam kehidupan orang Kristen. Kegagalan murid-murid ini di sini. Mereka takut dan khawatir. Sumber dari ketakutan dan kekhawatiran ialah tidak melibatkan Yesus dalam rencana kita, dalam pekerjaan kita. Ketakutan dan kekhawatiran seperti ini tidak hanya dialami oleh murid-murid dalam nas ini, saudara-saudaraku, tapi dialami oleh semua manusia sepanjang zaman. Tetapi kita bersyukur saat ini kita diingatkan bahwa Allah itu adalah pemberi segalanya bagi kita. Sumber makanan itu dan minuman itu adalah Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita sudah lebih maju. Kita membuat program. Saya tadi membaca, ada itu misalnya kalau kita membuat program dalam bapak-bapak, ibu-ibu lebih tahu dari saya.
Ada kita pakai metode SWOT. Apa sebenarnya dikata, apa kelemahan kita, apa kekuatan kita, apa ancaman dan sebagainya. Kita analisis itu semuanya. Itu baik, saudara-saudaraku. Akan tetapi ada satu hal yang mungkin tidak selalu diingat oleh orang yang menyusun programnya. Atau yang menyusun rencana kerjanya. Yaitu Tuhan yang senantiasa peduli dalam kehidupan kita. Dia tetap Tuhan. Dia senantiasa peduli dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, apabila rencana yang disusunnya ini tidak terlaksana sebagaimana yang dia maksudkan, maka dia sangat susah menyesuaikan dengan keadaan yang baru dalam tanda petik sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya ada banyak orang yang stres, ada banyak orang yang pikirannya jadi terombang-ambing, tidak normal lagi karena kegagalannya menyesuaikan dirinya dengan keadaan baru yang berbeda dari programnya yang semula. Kalau dia tetap menyertakan Tuhan dalam programnya, itu tidak akan terjadi. Dia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru jika Tuhan menghendakinya, dan itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku, anak-anakku, para mahasiswa, para remaja, tidaklah salah dan harus kita membuat program. Misalnya kita membuat rencana studi dan sebagainya. Dan setelah saya nanti lulus dari sini, saya mau bekerja di sini, saya mau bekerja di sini. Kita mendengarkan tadi dari epistel kitab pengkhotbah itu. Kalau kamu bekerja keras itu, kamu bisa makan dan minum dari jerih payahmu. Dan itu juga adalah pemberian Tuhan. Dan harus seperti itu. Akan tetapi jangan lupa, tempatkan peran Tuhan. Di mana Tuhan di sana. Supaya kamu tetap dikuatkan oleh Tuhan. Jika Tuhan menghendaki bahwa programmu itu tidak terlaksana sebagaimana engkau rencanakan, tapi Tuhan tetap ada di sana. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita menempatkan tempat Tuhan yang patut, yang layak, dan berserah kepadanya pada waktu kita membuat perencanaan dan juga melakukan pekerjaan kita, lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Setelah itu baru kita, "Thy will be done on earth and as in heaven." Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi kita harus melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi, tadi kitab pengkhotbah itu mengatakan bahwa Tuhan memberikan segalanya bagi kita makan dan minum, tapi kita juga diajak untuk bekerja. Tuhan tidak menghendaki orang yang malas. Tuhan mau bekerja, memberkati orang-orang yang rajin, bersekutu dengan Dia, orang-orang yang rajin, bekerja dan berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk apa mujizat ini dilakukan oleh Tuhan? Dan apa artinya ini kepada kita, saudara-saudaraku, dalam keadaan kita sekarang ini? Yesus memberikan makan 5.000 orang dalam nats kita ini. Itu adalah mujizat. Dan selain itu ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan apabila melaluinya, banyak orang tidak mengerti apa itu, arti mujizat itu. Maka mereka akan kehilangan makna dari mujizat itu. Saya ulangi,
Yesus melakukan mujizat ini termasuk memberikan makan 5.000 orang lebih dalam nats kita ini adalah untuk menuntun manusia mengenal siapakah dia Yesus. Yaitu dia adalah Kristus. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan sorga dan Tuhan bumi. Dibimbing melalui mujizat itu supaya manusia sekali lagi mengenal bahwa dia adalah Kristus, dia adalah anak Allah yang hidup, dia adalah Tuhan surga dan bumi. Apabila mereka tidak dapat menangkap itu, maka mereka kehilangan makna dari mujizat itu, saudara-saudaraku. Kita bersyukur bahwa kita mengerti pengajaran Yesus ini berarti kepada kita masing-masing pribadi lepas pribadi, bahwa dia yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara dan kehidupan saya. Hanya oleh Kristus dan hanya oleh apa yang telah dia lakukan, kita dapat percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan bagi kita setiap pribadi. Bukan hanya kepada kelompok, tapi Tuhan itu adalah Tuhan kita setiap pribadi. Bahwa Tuhan kita itu adalah kasih. Tuhan kita itu adalah pengampun. Tuhan kita itu ialah penuntun, pengarah. Tuhan kita itu adalah pemelihara dan yang memperlengkapi kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita bersyukur saudara-saudaraku bahwa kita percaya, kita mengenal bahwa Kristus yang pada waktu dia berada di bumi ini memperkenalkan kepada kita siapakah Allah itu sesungguhnya. Dan pada waktu yang sama dia menyediakan jalan bagi kita melalui mana kita berjalan menuju sorga, rumah Bapa di sorga. Melalui jalan itu kita dituntun kepada persekutuan sempurna dan kekal dengan Allah Bapa kita di surga. Sekarang kita mengetahui saudara-saudaraku bahwa tidak ada dan tidak akan ada dan tidak akan pernah ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua saudara-saudaraku, sekarang kita mengetahui bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu. Dan melaluinya juga diberikan segalanya kepada kita. Tidak hanya makanan dan minuman, tetapi segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Melalui nats renungan kita, melalui berita mujizat yang kita dengarkan pada saat ini, sekarang kita tahu, sekarang kita mengetahui bahwa dalam semuanya itu kita adalah orang-orang yang lebih dari yang menang. Saya ulangi, maaf. Kita mengetahui bahwa dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita mengetahui bahwa Allah kita yang maha hadir, omnipresent, yang maha tahu, omniscient, dan yang maha kuasa, omnipoten, adalah pembebas yang mengampuni kita. Adalah sahabat yang tidak pernah berubah. Adalah Tuhan yang senantiasa bersama kita. Adalah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Adalah Tuhan yang senantiasa menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Adalah Tuhan yang senantiasa memberikan makanan bagi nenek moyang Israel pada waktu mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Dia juga
memberi makanan dan minuman kepada kita dan menuntun kita dalam perjalanan kita melewati gurun kehidupan ini, sehingga kita sampai nanti merayakan persekutuan yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Bersukacitalah saudaraku dan bergembiralah senantiasa, karena Tuhan tetap bekerja memberikan segalanya yang kita butuhkan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa. Kami tidak perlu takut dan khawatir akan kehidupan kami, karena Engkau senantiasa bekerja. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau sahabat kami yang tidak pernah berubah. Engkau adalah Tuhan kami secara persekutuan dan Tuhan kami setiap pribadi. Bersama Engkau Tuhan kami melangkah. Kami juga bersyukur Tuhan pada saat ini, kelangsungan berkat-Mu dalam jemaat-Mu ini dan dalam keluarga Kristen melalui anak-anak kami para remaja yang bersekutu dengan kami pada hari ini. Tuntunlah Tuhan anak-anak putra-putri remaja yang Engkau titipkan untuk kami asuh di keluarga dan di jemaat-Mu ini. Berkati mereka Tuhan, biar mereka dewasa di dalam iman. Biar mereka Tuhan terpelihara oleh kasih-Mu, sehingga mereka menjadi putra-putri kesayangan-Mu, putra-putri yang bersaksi bagi-Mu, putra-putri kebanggaan orang tua gereja-Mu dan bangsa kami. Sempurnakan doa kami Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dengan jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk menuntun kita, memberikan kurban syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 2 ayat 6 demikian. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Demikian firman Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu tanpa suka-suka, bawa persembahanmu sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.